negara ini dikepung dengan banyak kekuatan Amerika. Singapura dan Malaysia, di belakangnya ada kekuatan dari Inggris, Commonwealth countries, persemakmuran Inggris. Papua Nugini dekat dengan Amerika. Australia sangat dekat dengan Amerika dan Inggris. Kita tahu Filipina dekat dengan Amerika, tetap pangkal Amerika di Filipina. Bagaimana sih Asia Tenggara ke depan? Bagaimana sih Indonesia ke depan? Karena Indonesia dikepung oleh kekuatan negara-negara Barat. Pemirsa, menyambungkan diskusi dengan Kang Erlangga Presino barusan. Jadi di sini saya menjelaskan lebih detail lagi mengenai maksud beliau bahwa kalau di Iran dan gejala di Timur Tengah ini ternyata masih ada lanjutannya. Sekarang betul gencar terjadi ceasefire antara Iran dan Israel dan Palestina. Bagaimana nasib Palestina ke depan? Apakah 2026 bisa tercipta peluang untuk perang lagi? Ada peluang karena ada banyak gesekan, ada banyak intrik-intrik di balik ini. Karena memang Israel ingin menciptakan the greater Israel. Tentu wilayah ini mencakup Yordania, Arab Saudi, dan Lebanon, dan Palestina, dan sebagian Suriah dan Irak. Semua tercakup. Ini rencana besar Israel. Dan bisa jadi semua akan terdampak. 2006 bisa terdampak lagi. Tapi kita akan melihat pemirsa, bagaimana situasi di Timur Tengah bisa memanas. Kita bisa melihat dari diskusi dengan Bang Erlangga Presino. Kalau memang untuk wilayah Eropa, Rusia, Ukraina masih berlanjut. Memang Rusia punya kepentingan untuk menjaga wilayahnya. Tentu bisa berlanjut perang ini. Tapi apakah bisa melebar ke seluruh negara Eropa, NATO turun tangan, dan Eropa pecah? Kita akan melihat 2026 nanti karena Putin akan bikin aturan. Putin akan bergerak untuk menjaga Rusia, dan bagaimana Eropa akan bertahan di balik NATO dan dukungan dari Amerika. Karena memang sekarang dari Amerika sedang mengepung Venezuela karena ingin memberantas karakter narkoba di sana. Presiden Venezuela Nicolas Maduro coba diskusi dengan Trump untuk damai tapi tidak berhasil. Dan sebenarnya Venezuela sudah dikepung. Bagaimana ke depannya? Nigeria yang akan dikepung oleh Amerika dengan kapal perangnya karena ada konflik di sana. Bagaimana ke depannya? Bagaimana Meksiko yang akan diserang oleh Amerika karena banyak berkiprah seluruh karakter narkoba di sana. Semua akan pengaruh untuk Amerika, di wilayah Amerika, di wilayah Eropa. Bagaimana Taiwan kondisinya? Karena kemarin Perdana Menteri Jepang Shaneta Takaichi berkata bahwa kalau Thailand diserang, Jepang maju, Tiongkok marah besar. Apakah Tiongkok akan bergerak untuk lebih melindungi negaranya? Dan bagaimana jika Amerika memang atau tentara dapatkan Amerika di Korea, Jepang, dan Filipina? Jika seluruh kekuatan Amerika di tiga negara ini bergerak menuju ke Taiwan, apakah pecah perang di 2006? Bisa jadi. Kita akan melihat situasi di Asia Tenggara. Thailand dan Kamboja masih bergerak. Sudah gencatan senjata, tapi masih ada potensi terulang lagi untuk perang untuk Thailand dan Kamboja. Apakah Asia Tenggara bisa bertahan? Memang Asia Tenggara ini sungguh satu. Karena kita melihat jika kemarin di Timur, Agustus kemarin, banyak kawan-kawan kita di seluruh Asia Tenggara memberi bantuan, banyak support, bahkan Gojek dari seluruh Indonesia mendapat kiriman, pesanan, order online dari kawan-kawan kita di seluruh Asia Tenggara. Banyak makanan dipesan di aplikasi Gojek, Grab untuk dibawa kembali oleh supir Gojek dan Grab. Inilah bantuan untuk Asia Tenggara untuk seluruh negara, untuk Indonesia terutama. Jika ada musibah pun
seluruh Asia Tenggara selalu membantu. Tapi kita tahu Asia, apalagi misalkan aman, tentunya semua kompromi besar. Sebuah diskusi negosiasi besar antara Indonesia dengan negara Asia Tenggara dan negara lainnya. Semua kemungkinan dibutuhkan bisa jadi. Cuma ini ada peran penting dari pemimpin kita, dan pemimpin seluruh negara-negara di dunia ini. Kalau sampai perang pecah dan semua negara terdampak, pada akhirnya Indonesia terdampak, tentu seluruh aspek kehidupan, aktivitas, kegiatan, dan rutinitas seluruh masyarakat Indonesia akan terdampak. Karena satu pengaruh semua merasakan, satu musibah semua merasakan, satu perang semua merasakan. 2006 ini ada banyak kisah, ada banyak pertanyaan, karena bisa pulih dengan ceasefire, gencatan senjata bisa meledak lagi dengan perang fisik maupun non fisik. Semua ada kemungkinan, dan di balik ini semua ini ada di tangan Amerika, China, Rusia, India, dan negara-negara besar lainnya. Karena mereka punya poin besar, mereka punya posisi, mereka punya nuklir. Nuklir ini adalah potensi yang sangat besar untuk menciptakan kartu domino, untuk meruntuhkan seluruh aspek stabilitas. Semua negara terdampak. Kita lihat dulu ketika Hiroshima Nagasaki di Jepang tahun 1945 peluru hantak karena dihantam nuklir dari Amerika. Jepang akan menyerah pada sekutu. 2006 apakah terjadi nuklir jatuh di negara mana? Apakah menyebar ke semua negara? Kita akan melihat sekali lagi di 2006 ini. Karena yang potensi bisa dimulai dari Timur Tengah, dari Israel Palestina, ternyata meledak lagi, hingga Iran yang bergerak maju ke depan, hingga Rusia atau Ukraina yang menyebar ternyata ke seluruh Eropa. NATO bergerak hingga dari Amerika menyerang Amerika Latin, Venezuela, Meksiko kalau emang influenza serang ke antiknya, dan Afrika, Nigeria, dan negara lainnya yang diserang kembali oleh pihak Amerika dan sekutu. Apakah sudah akan menyebar? Kita akan melihat 2026 nanti. Semua ini kembali pada kita mengamati, kita mencari jawaban, dan kita bersiap. Who knows tomorrow? Who knows future? We seek the answer. We waiting the result. Thank you so much untuk hari ini. Sekian, kita lanjut lagi melihat potensi 2000 tahun nantinya. Kita akan melihat dampak-dampak ke depannya. Ini akhir zaman, sekarang akhir zaman, di 2026 lebih akhir zaman. Bagaimana? Kita lanjut lagi ke sesi berikutnya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.